Sahabat Oikumene, pada hari Selasa 16 Juli 2024, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah mengadakan rapat kerja nasional di The Acacia Hotel and Resort, Kota Jakarta Pusat. Ketua Panitia Rakernas 2024, Pendeta Konstansa Watimuri MDiv dalam wawancara dengan YKB TV menyatakan bahwa kegiatan Rakernas yang dilaksanakan di Jakarta merupakan hasil dari keputusan Rakernas di Ambon pada tahun 2023 lalu yang mengamanatkan bahwa PGIW DKI Jakarta menjadi tuan dan nyonya rumah pelaksana kegiatan Rakernas PGIW atau SAG. Berikut hasil wawancara tim kami. Ya Sobat Oikumene yang dikasihi Tuhan, hari ini kami masuk dalam satu perayaan, menurut saya sebuah perayaan, tapi disebut sebagai Rapat Kerja Nasional Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah dan juga Sinode AM Gereja se-Indonesia. Rapat kerja ini biasanya diadakan 1 tahun 1 kali. Nah, tahun 2024 kami MPH PGIW DKI Jakarta menjadi tuan dan nyonya rumah untuk melaksanakan acara ini, dan ini tentunya menjadi follow up dari keputusan penunjukan sejak Rakernas 2023 yang lalu di Ambon. Setelah kami menerima tanggung jawab ini, maka kami bekerja kurang lebih mempersiapkannya ya maksimal sih ya 3 bulanan. Tapi kami bersyukur karena didukung oleh gereja-gereja anggota PGI Wilayah DKI Jakarta. Baik dari sisi dana, mereka mendukung dengan berbagai ucapan selamat, juga dukungan berupa kehadiran tim, baik tim medis, tim musik, itu semua dukungan dari gereja-gereja anggota. Di sini memperlihatkan kesatuan kita dalam mendukung acara Rakernas. Rakernas PGIW dan SAG se-Indonesia ini menjadi penting karena memfollow up hal-hal yang dibicarakan menjadi rekomendasi di tahun 2023 untuk pergumulan bangsa khususnya di tahun 2004 dan konteksnya menjelang Pilkada 2024. Bagaimana berpolitik mencerminkan sebuah etika, itu juga menjadi bagian dalam materi rapat kerja tahun ini. Oke, baik. Ini kan dari seluruh Indonesia, Bu. Betul. Ini ada berapa PGIW wilayah yang menghadiri acara kegiatan Rakernas hari ini? Yang terdaftar kurang lebih ada 28 PGI wilayah di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua, dan hari ini hadir semua. Berarti tadi waktu pembukaan itu saya lihat ada tambahan 1 ya, ada pemecahan antara Sulawesi Selatan atau Barat. Iya, berarti iya. ada 29. Berarti betul. 29. Iya, betul, 29. Ada 29. Iya. Oke, Bu. Ini nanti kegiatannya berlangsung berapa hari ke Iya. depan? Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, dari hari ini tanggal 16 sampai 18 Juli. Ya, hari Kamis besok. Dan kami berharap 3 hari ini menjadi waktu yang betul-betul para pimpinan gereja yang hadir memikirkan ya hal-hal baik menjadi sebuah rekomendasi untuk dibawa ke sidang raya 2024 nanti di Toraja. Sehubungan dengan tema yang diusung pada Rakernas ini, Pendeta Jack Levin F. Manuputi, Sekum PGI, menjelaskan bahwa tema Aku Adalah Yang Awal dan Yang Akhir dan subtema Spiritualitas Keugaharian, membangun kehidupan yang demokratis dan berkeadilan, serta politik yang bermoral dan beretika, merupakan tema 5 tahunan yang diangkat setiap tahun dalam Rakernas PGI Wilayah. Kepada YKB TV, Pendeta Jeki, demikian sapaan akrabnya, menjelaskan lebih rinci tentang tema tersebut dalam wawancara berikut ini. Ini tema 5 tahunan, ini tema sidang raya. Setiap tahun itu dinaikkan tema yang sama. Jadi Aku Adalah Yang Awal dan Yang Akhir, itu tema dengan subtema spiritualitas keugaharian. Ini tema yang berlaku setiap 5 tahun. Ya, nanti mulai November ketika sidang raya tema ini berubah lagi. Jadi tidak spesifik untuk diambil tema pada tahun ini. Ya. Setiap tahun temanya sama dalam 5 tahun. Ya, ini jadi bagaimana pada saat sebelum sidang raya ya itu diperhadapkan pada 2 realitas, 2 kenyataan, bagaimana perkembangan teknologi yang begitu canggih dan lain-lain, sehingga orang kadang-kadang menganggap bahwa Tuhan tidak lagi bekerja, segala sesuatu berlangsung secara autopilot. Tapi pada sisi yang lain, bencana-bencana kemanusiaan dan lain-lain termasuk pandemi
juga menghadirkan pertanyaan manusia, apakah Tuhan juga bekerja dalam situasi-situasi bencana seperti itu. Karena itu tema aku adalah yang awal dan yang akhir, itu untuk menegaskan bahwa Allah tetap bekerja di dalam sejarah manusia. Sementara subtema spiritualitas keugaharian, membangun kehidupan demokratis dan berkeadilan, itu lebih aktual pada pergumulan gereja-gereja di tengah keindonesiaan. Ya. Kita hidup di tengah tren perkembangan spiritualitas, kerakusan, ketamakan, ya, ingin mengambil sebanyak-banyaknya dan membiarkan orang lain tidak memperoleh, ya, atau mendapat lebih sedikit. Jadi itu yang menuntun kita sehingga banyak sekali tragedi dan masalah yang terjadi. Dan karena itu PGI dalam beberapa dekade ini membicarakan tentang spiritualitas keugaharian, spiritualitas yang didasarkan pada rasa cukup, keinginan untuk berbagi, untuk menolong, untuk solider dengan yang lain, terutama dengan mereka yang terpinggirkan, mereka yang tak berpunya, dan lain-lain. Serta mengembangkan moralitas dan etika publik di dalam relasi sehari-hari. Itu yang menjadi tantangan kontekstual kita pada saat ini dan itu dibicarakan. Lebih lanjut, tim kami menanyakan bagaimana implementasi tema yang diusung ini dengan situasi yang dialami gereja sekarang ini, di mana ada beberapa gereja yang masih susah mendapatkan izin membangun rumah ibadah. Berkaitan dengan itu, Pendeta Jeki memberikan penjelasan berikut ini. Persoalan izin gereja dan lain-lainnya itu tidak dilihat dari satu angle saja, seakan-akan itu soalnya persoalan hukum saja. Ada dimensi politik, ada dimensi sosial ekonomi dan budaya juga yang berkelindan di situ. Ya kita masih terus bergumul dengan itu, ya, dan mendorong pemerintah juga untuk memainkan perannya dengan sungguh-sungguh dalam penegakan hukum terkait dengan itu. Tetapi juga gereja-gereja juga mengambil bagian untuk mengembangkan relasi-relasi sosial budaya, ya, tidak menjadi terasing di tengah masyarakat, tidak menjadi sesuatu yang aneh, yang mengumpul sendiri dan tidak cair dengan masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Nah, persoalan penutupan gereja sampai saat ini terkait dengan undang-undang yang juga belum berubah, ya, peraturan-peraturan pemerintah yang juga dirasa tidak adil, dan PGI sementara berjuang terus-menerus sudah bertahun-tahun, bahkan untuk merubah beberapa kata di dalam undang-undang. Ya itu yang saya kira ada sangat banyak persoalan, ya, dan ya kita tetap terpanggil untuk berdiri bersama, terpanggil untuk Indonesia. Kita berupaya untuk merubah segala sesuatu didasarkan pada konstitusi, bukan semata-mata karena kita Kristen, tapi karena kita warga negara yang berhak dijamin di dalam konstitusi, undang-undang, ya, dasar dan berbagai peraturan perundang-undangan lain turunannya, termasuk hak untuk beribadah. Demikian kabar Oikumene dari YKB untuk gereja-gereja di Indonesia.